Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke section 2, di mana kita tadi sudah bahas cukup lama soal fundamentalsnya, variables, terus baseline recipe, terus macam-macam alat seduh. Nah, itu semua teori bagus, tapi sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyetirnya. Tadi udah teorinya, sekarang masih teori sedikit. Habis ini kita baru akan showcase dan kita bakal nyobain bareng sama Andrew nanti. Melalui perjalanan gue di dalam kopi, dari self-learning, terus ikut kelas, recently ikut kelas sama Jake Hu juga, sama Andriatan, dan belajar dari orang lain juga. Kurang lebih bisa disimpulkan itu semua punya mutual understanding yang sama soal extraction atau bagaimana kopi itu larut oleh air. Nah, melalui sedikit grafik ini, gue mau mencoba supaya teman-teman bisa paham bareng-bareng juga gimana sih ekstraksi kopi bekerja. Jadi dengan knowledge atau pengetahuan tadi yang di seksi pertama plus ini, nextnya kita bisa nentuin cara nyeduh yang bener gimana gitu. Oke? Grafiknya simple seperti ini. Yang tinggi ini namanya extraction atau extract, lalu yang horizontal itu namanya time. Nah, judulnya adalah How Extraction Progress Over Time, atau bagaimana perkembangannya ekstraksi kopi sesuai berjalannya waktu. Lama-lama, kalau sekarang gue pribadi, table ini tuh udah kayak ada di otak gitu loh. Kayak mau alatnya apa, semua tuh begini gitu loh. Oke, ini juga bisa diaplikasikan konsepnya dengan espresso brewing juga bisa gitu. Jadi sama aja. Nah, di sini kita lihat ada 4 bukit. 4 bukit ini apa sih? 4 bukit ini adalah rasa yang dominan di dalam kopi dan penyebabnya apa gitu. Jadi dalam first stage of extraction, saat time itu masih sebentar di sini, rasa yang paling dominan itu adalah saltiness yang disebabkan oleh minerals. Seperti yang kita tahu, melarutkan garam itu lebih mudah dibandingkan melarutkan gula. Garam atau mineral itu tidak butuh banyak energi atau contact time agar dia bisa larut. Makanya kopi itu selayaknya komoditas lain keluar dari tanah. Nah, keluar dari tanah itu ada kandungan mineralnya banyak, dan kandungan mineral itu terbawa terus sampai di roasting, dari proses pasca panen sampai jadi green bean, sampai jadi roasting, sampai diseduh, itu akan terbawa terus gitu. Jadi di saat kita menyeduh kopi, komponen yang paling cepat terlarut ke dalam minuman kita itu adalah mineral atau mineral salts. Nah, mineral salts ini dampaknya ke rasa kopi itu apa sih? Saltiness. Kalau di filter mungkin rasanya dikit-dikit lah, tipis-tipis. Tapi kalau di espresso itu lebih pronounced gitu. Jadi in the first stage of extraction itu yang kita rasain pertama adalah saltiness. Lalu saat extraction progress, itu yang kedua adalah acidity. Ini comes from organic acids atau breakdowns of organic acids. Jadi di tahap kedua setelah mineral itu ada acidity atau keasaman di dalam kopi. Belum semata-mata dibilang rasa asam ya, tapi kandungan asam gitu. Jadi di kopi translate-nya menjadi acidity. Organic acids itu sama, itu bawaan lahir lah bilangnya. Jadi itu bawaan dari tanah, dari varietasnya ke breakdown dari roasting, lalu larutnya kedua setelah minerals. Nah, yang ketiga itu sweetness atau sugars. Nah, gula itu eventually akan larut antara energinya tinggi atau waktunya contact time-nya panjang. Jadi dia akan larut yang paling 3 setelah mineral dan organic acids. Nah, yang keempat itu apa? Itu adalah bitterness. Bitter compound. Nah, jadi kita udah tahu saltiness datang dari mana, acidity datang dari mana, sweetness datang dari mana, dan bitterness dari mana. Bitterness itu bukanlah rasa bawaan kopi, tapi bitterness itu adalah byproduct dari semua yang overcook atau overprocess. Masak aja
kelamaan pahit. Kopi juga sama. Roast terlalu pahit. Nyeduh pun sama. In espresso, in manual brew, terlalu lewat, terlalu jauh itu juga akan keluar bitterness compound. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di gambar ini, gunungnya itu naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Maksudnya apa? Karena tidak ada satu rasa ini yang akan tinggi terus. Kenapa bisa begitu? Karena di saat rasa itu tinggi, secara momentum itu rasa yang lain akan mulai keluar. Jadi dia tidak akan pernah tinggi. Dia akan intensitasnya akan menurun karena ada yang lain yang overlapping, saling overlapping gitu. Jadi contohnya di sini saltiness itu pelan-pelan akan naik. Set. Peaknya di sini. Let's say untuk seduhan ini sekitar 30 detik. Tapi ini nggak pasti ya. Jadi ini berbeda-beda tergantung kopi, alat seduh, dan segala macam. Tapi secara general, ini how extraction progress. Saltiness akan peak di early stage, di mana kopinya akan berasa sangat asin gitu. Lalu rasanya akan turun intensitasnya. Sampai ada titik cross sectionnya di mana acidity itu mulai keluar. Nah, di saat titik ini, itu biasanya kita udah mulai rasakan both salty and both acidic at the same time. Saltiness-nya lama-lama akan meredup. Tapi tidak akan pernah hilang. Jadi bukan langsung hilang, tapi dia akan ada terus. Tapi intensitasnya menurun karena komponen rasa yang lain mulai keluar. Same thing with acidity. Akan mulai naik, lalu turun sampai ketemu di sini. Mulai keluar sweetness, mulai keluar bitterness. Kurang lebih begitu. Nah, pertanyaannya dari gambar ini adalah di mana sih yang paling bagus? Gitu. Paling bagus itu adalah sebetulnya di sini. Inilah yang kita bilang sweet spot. Di mana nggak ada yang enak atau nggak ada yang nggak enak. Tergantung selera. Tergantung kopi, tergantung selera banget, subjektif banget. Kenapa di range ini adalah yang paling enak? Karena di range ini, di range ini sweetness itu mulai keluar. Jadi emphasize-nya itu semua on sweetness. With sweetness, everything is better. Titik ini itu biasanya rasa yang dimana sweetness-nya medium minus, lebih light, jadi tipis-tipis manis, tapi acidity-nya masih lumayan tinggi. Lalu saat mulai progress lagi, itu sweetness-nya akan dominan banget, tapi acidity-nya udah turun. Paling jauhnya itu adalah di sini. Di sini itu adalah sweetness yang dipertemukan oleh bitterness. Bitterness itu nggak selalu jelek. Ada juga bitterness yang baik. Seperti kalau contoh nyatanya kayak kadang orange peel, jadi ada fruit skin. Itu juga ada yang enak, ada yang nggak enak. Tapi ada yang enak juga seperti misalnya orange peel atau milk chocolate atau coklat. Jadi ada good kind of bitterness. Saat dia udah too much, yaitu udah overpowering gitu. Jadi udah no longer enjoyable. Nah, inilah kurang lebih general understanding how extraction progress over time. Teori ini bisa dipakai, teman-teman bisa screenshot di YouTube, bisa dipakai untuk nyeduh kopi, ngajarin teman, atau bahkan bisa buat espresso dan manual brew. Sekarang ini kita akan coba next barengan sama Andrew, bagaimana kita mengimplementasikan ini dalam action gitu. Oke, saya akan prepare. Oke, nah sekarang kita mau lanjut masuk ke dalam praktek. Hiro sekarang bakal ngebrew menggunakan SD1. Papernya hari kita pakai si baris karena kebetulan masuk di sini. Terus airnya juga udah siap. Air kita pakai chromatic tin, air netral di sini. Jadi sekarang kita mau coba
ngebrew kopi di sini. Kopinya udah di sana, udah Siap. di grind juga, tinggal diseduh sama champ. Wih, oke. Jadi tadi kan kita udah belajar yang how extraction progress over time. Nah, sekarang gue mau mencoba that graph in real life. Ya. Jadi supaya nanti kita bisa coba bareng biar bisa relate gitu. Ini bisa dilakukan dengan alat apapun, dripper apapun, kopi apapun. Tapi kalau gue pribadi paling gampang sukanya begini. Jadi 4, 1, 2, 3, 4. Kalau ada lebih banyak sih bagus, tapi nggak apa-apa, nanti tinggal dipantaunya per 30 detik gitu loh. Jadi mau pakai gelas juga bisa kalau server nggak punya terlalu banyak. Kopi bebas pakai berapa aja, ya penting jumlah tuangannya harus equal parts selalu. Ya. Gitu. Jadi kita pakai 15. Sesuai tadi resep yang Andrew suka kan 1:16. Jadi gue pakai 15. Airnya 240, kita bagi equal parts 60 each pour. Berarti 4 kali ya. Yes, 4 kali. Oke, saya Air mulai, Pak. 3. Dimulai dari 0 ya, Pak? Mulai 60. Nah, di sini gue mau nanya, agitasi itu penting nggak sih? Sebentar, saya harus fokus dulu, Pak. Oh, siap. Nanti saya eksperimennya gagal. Nah, iya. Di sini agitasi penting nggak? Kayak lu berapa kali lu putar, how you... Penting. Gimana lu putarnya. Nanti saya jawab setelah ini semua selesai, saya jawab semuanya, Pak. Oh, iya, siap. Saya takut salah, Pak. Per berapa detik tuangnya? 30. Kayak dia mau masak kan? Jadi ini terus pindahin. Oh. Ini 1. Jadi kurang 60 lagi. Cara nuangnya juga nggak ada yang khusus. Simpel aja. Kita mulai dari tengah, mulai putar keluar, balik ke tengah lagi. Udah. 1. Pertanyaan Bapak tadi ada berapa banyak, Pak? Tolong ditampung dulu ya. Iya. Lagi dipikirin. Terus ini pindah lagi. Oh, gitu. 60 lagi. Dari tengah, keluar, balik ke tengah lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat makin lama, ini nggak bisa kelihatan sih. Tapi air tuh makin lama makin lambat. Itu bukan karena kertasnya, bukan karena kopinya, tapi karena memang kopinya semakin kopong, semakin kosong. Jadi semakin tidak ada yang bisa ditarik keluar oleh air. Terakhir 60 lagi. Oke. Tinggal di... Nah. Oke, terus ini tinggal ditaruh di sini. Ini interval yang terakhir ya? Yoi. Yang udah 30 detik. Nah, sisanya ini tinggalnya itu tadi supaya benar-benar kita bisa memastikan dia per berapa. Jadi kalau ini kan udah 230 ya udah cukup satu lagi, jadi total 5. Oke. Pas. Selesai. Okay. Nah. Sekarang tinggal bagian kita mencoba. Silakan, Pak Andrew, mau yang mana? Boleh, Mas. Nah. Oh, Oke, sini. sekarang kita tarik sini supaya kita lebih gampang cobainnya. Nah, ini adalah representasi dari yang grafik tadi kita jadikan ke real life. Seduhan tuh gimana sih? Ya. Jadi kita bisa mantau progresnya gitu. Jadi kita mulai coba dari yang paling pertama. Silakan Pak Andrew. Dikit banget ngambilnya. Oh. Ini. Wih, ngomongnya ditangkap polisi loh. Ya. Rasanya sangat minerali gitu, sangat Minerally.
hampir sama dengan minum air, misalnya air galon yang kebetulan misalnya kayak lagi TDS-nya banyak banget gitu. Iya. Rasanya mineral banget, Padat banget. kayak Ya, asin gitu. Ya asin lah. Kalau minerals di white wines itu di desire. Tapi kalau di coffee, not so much. Rasanya mineralnya jadi kayak ada gurih-gurihnya gitu-gitu. Ya, gurih. Nah, di sini kelihatan tuh asinnya mulai agak turun kan? Terus you're getting starting to get the acidity. Ya. Tapi belum peak. Belum. Belum peak gitu. Terus sekarang kita mulai ke Silakan. yep, cup 3. Jadi malah udah itunya turun, sweetness-nya udah mulai Ya. udah bisa mulai dirasakan lah sweetness-nya. Sweetness-nya udah mulai. Gitu. Lalu kita keempat. Acidity, asinnya hampir almost gone. Terus gue mulai karena gone, karena udah ke cover sama higher intensity of sweetness gitu. Jadi mulai berasa manis doang. Ya. Gitu. Lalu yang terakhir, Ya, udah mulai sepet. tapi masih tolerable kan? Ya. Nah, sekarang yang terakhir, cup ke-6. Ya. Udah mulai ada. Masih you are starting to get the bitterness, Ya. terus mulai kayak roughness, mulai dry. Ya, itu udah signs of over extraction gitu. Jadi kita bisa clearly test ini. Emang agak repot, tapi ini sangat doable dan nggak susah. Lu bisa lakukan di rumah, pakai gelas bisa. Atau kalau misalnya cuma mau nyobain sendiri aja, cuma 1 cup 1 seduhan, bisa setiap 30 detik. Cet. Coba. Iya. Jadi bisa lihat progresnya over Betul, time. betul. Itu lebih ini sih ya. Gimana. Jadi ya gitu, ini bisa dilakukan di segala macam kopi juga bisa gitu. Nah, menurut gua dengan paham ini, kita jadi paham tuh benar-benar ekstraksi itu progresnya gimana. That way kita bisa tahu saat kita desain resepi, apakah kita mau more energy and more contact time in the first part. Misalnya this coffee natural yang lu pinginnya acidity-nya nggak terlalu dominan misalnya. Ya, lebih lu mau highlight karena it's natural, you wanna highlight more of the sweetness gitu. You can do less on the first part gitu. Misalnya less energy or less contact time or less water. Ya, dengan prinsip yang tadi gitu loh. Jadi kayak ini bisa dibagi gitu kan. Nah, jadi in the first part bisa do less pour atau less water atau apa. Terus karena mau highlight sweetness-nya, jadi in the second part bisa lebih banyak porsinya gitu. Jadi you're highlighting more of the sweetness karena mau highlight misalnya ini kita case-nya natural Ethiopian gitu kan. Bener-bener acidity-nya mah udah pasti bawaan lah udah dari prosesnya, tapi karena natural Ethiopian the sweetness itu bener-bener yang orang suka kan. Jadi kita bisa fokus more on this part of the extraction. Nah, jadi bisa let's say for the first pour atau bloomnya bisa less water. Jadi nggak terlalu banyak di sini. Lalu di sini kita bisa more water, more energy. Belum tuh ada patokan khusus nggak sih berapa kali, 3 kalinya bandingin dari kopi atau? Sebetulnya nggak ada rule of nggak ada hukumnya harus gimana. Tapi basically the idea of blooming itu kan bloom. Ya. Jadi kita mau release excess gas, open up more surface area supaya air gampang masuk gitu. Betul. Nah, kopi itu bisa absorb twice its weight gitu kan. Berarti Jadi kalau misalnya kita pakai kopi 15 gram, terus kita tuang 30 gram, logically dia nanti almost yang netes tuh dikit banget. Sisanya semua ketampung di kopi. ya. Nah, jadi ideally itu at least 2 times its weight. Ideally. Jadi you can do kalau bisa 2 times, 3 times, up to you. Cuman konsepnya adalah you need to saturate as fast as possible. Oh gitu, malah harus secepat mungkin saturate-nya. Ya, makanya kenapa kadang ada orang begitu tuang set Ya, si kocok. di bloom atau nggak langsung di
Karena lu mau saturate as fast as possible. Karena kita mau si partikelnya to expand semuanya at the same time, se-uniform mungkin. Ya. Gitu. Jadi blooming yang penting yang fix at least 2 times its weight up to 3 times its weight. Berapa lama depends on your freshness of the coffee. Gitu. Betul. Kalau coffee like 1 week, 1 week gimana tuh? you can bloom up to 1 minute saya think. Nggak masalah ya, gue juga pernah biasa ngelakuin itu. Gue pernah coba sampai 2 menit juga nggak masalah. Nggak ada bedanya. Nggak ada masalah. Ya, makanya balik lagi adjust on taste. Iya. Kalau Justru adjust kayak on makin langsung lama- di situ susah. Kayak makin lama kalau kopi fresh malah makin Ya, oke. jadi nggak ada hukumnya harus 30 mili or 30 detik. That's another myth busting. No, gitu. Jadi 2 times its weight, 3 times its weight is okay. How long depends on freshness of the coffee. Gitu. Nah, ini seperti ini. Terus tadi lu mention soal agitasi gitu ya. Agitasi itu kenapa agitasi sebenarnya penting banget, tapi kenapa gua nggak masukin di variabel? Karena tiap orang cara pouring beda. Ya. Tiap Oh, orang iya, punya kettle air yang berbeda. Tiap orang kadang gua ngaduknya pakai sendok besar diameternya. Lu mungkin ngaduknya pakai sendok bambu. Iya. Too much indifference gitu, indifference. Jadi kayak susah. Makanya variabel itu lebih ke what works for you, it works gitu. Ada orang yang suka supaya agitasinya supaya cepat merata, dia goyang. Boleh, nggak apa-apa. Atau ada suka yang nggak suka, nggak apa-apa. Yang penting the result is what matters. Oke. Yang penting enak kan, gitu. Yang penting tadi tahu gitu. Terus misalnya kita mau highlight more on the acidity, kita mau kopinya lebih acidic. Karena kopinya misalnya let's say untuk this particular coffee atau kan lu ada tuh Cerro Azul natural. Misalnya ternyata bawaan fruity and the way you roast it's already very sweet. So you don't need much more sweetness. You just want to highlight the acidity. Banyakin di awal. You can do a lot more energy, more contact time, more pores in the first. Terus yang ininya udah nggak usah. Gitu. So ini lebih ke mindset aja how to play around. Karena kadang orang mau ganti 3 pores, 4 pores, berapa banyak itu nggak tahu basisnya apa gitu. Jadi idenya kita pakai air 240 mili nih. Mau 3 pores bisa, 4 pores bisa. Depends on this. Gitu. The more pores you make, itu the higher the coffee TDS. Gitu. Jadi makin kenceng, makin tebel dengan rasa yang sama. Semakin less pores, semakin tipis rasanya. Gitu. Karena kopinya kayak sponge kan. Ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Takeaway-nya adalah kalau menurut gue pribadi semua ini nggak bisa stand on its own. Gitu. Jadi kayak for example mau decide ini menurut gue ini bagus. Kita ambil equal parts ya. Satu-satu ya. Tadi gue baru bilang mau campur semuanya gitu. Nah, tapi kan ini yang kita nggak mau Nggak kan? mau, This nggak part mau. yang kita nggak mau gitu. So, kita ambil equal parts. And you get very balanced in the end. Makanya balance tadi cup. di grafik itu gunungnya nggak pernah yang kayak gone. Ya. Selalu dia akan ada biarpun intensitasnya menurun. Jadi kita bisa identify kita mau stopnya di mana sih? Set. Ah, ini kita nggak mau. So, this way artinya nih, let's say mungkin ini ya, let's say around 10 ml. Artinya for this recipe, for this calibration, artinya mungkin ini 15 235 230 karena we don't want this part. Oh. Udah enak sampai sini dong. Ya. Artinya karena ini kelinci percobaannya, the final recipe for this coffee adalah 15 gram 235 airnya. Karena we just wanna leave this part out or 230 bahkan. 230. Then we get all of this combine jadi satu gitu. Aha. Kita dapat kopi yang optimal gitu. So, try one more time. Disclaimer, this technique itu bukan gue yang pertama kali menciptakan, banyak yang sudah melakukan. Cuman ini my own way dengan knowledge yang ada. Jadi double. Very You get the acidity,
mineralinya masih ada. Tapi kalau nggak ada itu, hollow juga kopinya. Nggak balance. Nggak balance gitu. Jadi sama kayak you're adding salts to coklat. Enhance the sweetness. Iya. Yes. Nambahin garam bukan nambahin asin, justru malah enhance the sweetness gitu loh. Same thing with this. Don't think saltiness is bad. Don't think kadang bitterness is bad. Ini last cup ada bitternessnya dikit kok. Tapi bitternessnya in a good way. Without it, it loses the aftertaste. Gitu. Jadi combine itu complements each other. Menurut gua that's the easiest way how to do manual brew gitu. Yeah. The rest, I think kalau orang bilang advance atau gimana, depends on setiap orang. This is the idea. Beda alat, you tinggal do this, different coffee, do this, dah dapat gitu. So itu aja sih. Oke. Jadi gitu aja. Thank you Hiro udah Thank you. ngisi segmen di sini. I think hari ini segmennya full daging semua. I hope it helps you guys to understand the basic, the fundamentals of filter brewing extraction. Jadi kita tuh, kenapa gue undang Hiro ke sini? Karena we're sharing the same values of fundamentals. Kita suka hal yang simple, mudah, dan benar-benar basic. Like this experiment was very basic. I think semua orang udah pernah cobain kok. Tapi ya make sense gitu. Benar-benar ya lu mau bikin resepi ya basisnya tuh ini. Seperti itu. Betul. So yeah, I hope you guys enjoy this session. And I'll see you on the next episode. Bye-bye. Bye, thank you. Thank you. Pakai chromatic tint ya, belum pakai FX. Kalau FX tuh Karena kan jadi kayak D-light, tapi nggak ada yang nyampur gitu. Namanya tadi itu jadi kayak masak steak tapi lu tahu kapan mati api gitu loh. ya, benar. Ya sama kayak roast